lepas dari adanya atau tidak status PSBB untuk Aceh, dari 3 rekomendasi ID tadi, mana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh? Apakah harus masyarakat terus yang kita salahkan? Bagaimana dengan mental sikap pejabat? Tapi kita dulu malah menjemput mengantar masker ke daerah. Ya kan? Begitu pulang, laporan yang kami dapat di hampir semua dinas yang ikut terlibat itu terpapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita sahabat sisi lain. Pada pertemuan kali ini kami mengundang narasumber yang cukup berkompeten, yaitu Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Aceh. Beliau adalah Dr. Safrizal Rahman, MKes, SPOT. Saya panggil Pak Dokter aja ya. Pak Dokter aja. Pak Dokter, bagaimana perkembangan terkini soal COVID-19 di Aceh? Ya, memang kondisi di Aceh hari-hari belakangan, bahkan setelah Idul Adha khususnya ya, mengalami eskalasi peningkatan yang sangat signifikan. Dan terasa kalau dulu hanya umumnya Banda Aceh dan Aceh Besar, kemudian meningkat ke Aceh Selatan, tapi hari ini semua kabupaten kota di Aceh sedang berjuang ataupun berperang keras melawan peningkatan kasus yang kita lihat setiap hari. Rata-rata perharinya umumnya di atas 50, bahkan pernah mencapai 200 kasus peningkatannya per hari. Per hari gitu ya. Nah, hari ini Aceh masuk dalam 10 provinsi terbesar di Indonesia. Sementara di sisi lain, Kepala Rumah Sakit Zainal Abidin menyebut salah satu faktornya karena alat kelengkapan masih kurang yang dialami oleh dokter. Kenapa itu bisa terjadi, Dok? Apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalisir angka kejadian sehingga setiap yang terinfeksi itu bisa dirawat dengan sangat baik dan sangat standar di rumah sakit dan di pelayanan kesehatan. Sehingga dengan menekan kasus ini, walaupun berakhirnya akan lebih lama, tetapi korbannya akan lebih kecil. Itu sebenarnya tujuannya. Menurut Pak Dokter, sebenarnya pemerintah Aceh ini serius nggak sih dalam mengatasi ini? Saya pikir tentu pemerintah tidak ada yang tidak serius ya. Semuanya pasti fokus, tetapi akan berbeda barangkali pikiran pemerintah dengan pikiran kita di organisasi profesi katakanlah seperti ini. Maka kita akan fokus berbicara terhadap sisi kesehatannya. Tapi kalau pemerintah kan pikirannya ke semua sisi, sisi sosial, sisi ekonomi, di samping sisi kesehatan. Tentu inilah yang menjadi pertimbangan mereka, sehingga kalau kita di Ikatan Dokter Indonesia tentu akan gasnya di-fullkan untuk melayani bidang kesehatan, tetapi dampak kepada ekonomi, dampak kepada sosialnya kan tidak terlalu kita pikirkan begitu. Jadi mungkin ini kita ambil aspek kesehatan karena ini menyangkut hidup atau matinya manusia gitu. Tapi ada pengakuan dari Kepala Rumah Sakit Zainal Abidin untuk fasilitas alat kesehatan saja kita masih minim, sementara uang kita banyak. Nah, ini memang menjadi sangat dilematis karena pada saat yang bersamaan seluruh dunia merasakan hal yang sama, dan kemudian kebutuhan alat tersebut menjadi rebutan di seluruh dunia. Apa yang membuat dokter optimis? Sementara kenyataannya hari ini kita punya uang, Aceh lah misalnya kita punya uang, tapi sudah sejak Januari orang berteriak untuk masker saja. Walaupun ada pengadaan 1 juta, tapi masyarakat juga mandiri. Hari ini juga sudah mulai diprotes kan soal berapa biaya untuk swab dan segala macam. Ya tentu berapapun banyak uang kita sebagai negara, ya mohon maaf kalau kita bisa katakan kan bukan negara superpower seperti Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Kalau kita fokuskan kepada COVID, apalagi kemudian harga-harga meningkat, untuk menjamin setiap masyarakat Indonesia tentu biaya yang kita miliki sangat kurang. Ya, ini dalam konteks pemerintah Aceh. Kita melihat perdebatan di parlemen juga soal bagaimana pemerintah Aceh dinilai tidak begitu optimal dan concern terhadap penanggulangan COVID-19. Sehingga masalah pengelolaan dan manajemen COVID ini juga masuk dalam salah satu hak interpelasi DPR. Apakah menurut Pak Dokter sudah patut ini dipertanyakan oleh parlemen kita? Ya, tentu saya tidak dalam sudut berbicara tentang sudut pandang dari pihak parlemen ya. Tetapi yang kita inginkan adalah
perhatian terhadap sektor kesehatan yang terus harus fokus dan dikembangkan. Hari-hari belakangan memang sangat terasa bahwasanya intensitas ke arah sana sudah jauh lebih baik. Dan saya pikir wajar, artinya kita memang Aceh terlambat didatangi COVID ini. Artinya ketika 2 atau 3 bulan daerah lain sudah atau duluan, kita tidak respon? Saya pikir kondisi kita yang di ujung, kita ini kan bukan daerah transit tapi daerah tujuan. Ini mengakibatkan kita memang terlambat memiliki kasus. Walaupun sebenarnya yang paling baik adalah kita sudah dari awal menyiapkan diri belajar dari orang. Oke dok, ini kan ada 3 ya, penanganan COVID. Stakeholdernya pemerintah, ya, regulasi, anggaran. Stakeholdernya adalah jajaran kesehatan. Satu lagi masyarakat. Oke, pada aspek masyarakat itu tadi Kak, dok, edukasi mungkin cuci tangan, mungkin jaga jarak, ya, dan memakai masker. Tapi pada stakeholder yang kedua ini adalah tenaga medis dan dokter. Faktanya untuk alat kesehatan saja dia tidak memenuhi standar. Misalnya di Rumah Sakit Zainal Abidin, kami melihat untuk masker N95 saja hampir tidak ada. Ini gimana bisa kita salahkan gitu dok? Nah sementara pemerintah sendiri dari 1,7 menjadi 2,7. Tapi faktanya hari ini masyarakat Aceh juga beli masker sendiri. Ini bagaimana dokter melihatnya? Lah memang masker ini kan salah satu, kalau istilah dalam medis itu barang habis pakai ya. Artinya dia tidak bisa kita simpan lama. Bagaimanapun harus diganti, dirubah dan dibeli lagi. Artinya barang ini tidak boleh putus. Dan barang ini tidak boleh putus berapapun uang kita. Kalau kita tidak melakukan penghematan dan strategi tetap akan habis juga, apalagi mendapatkannya walaupun hari-hari belakangan sudah lebih mudah, tetapi juga menjadi rebutan di mana-mana. Nah, sehingga memang ada strategi-strategi yang dilakukan rumah sakit. Saya pikir dana yang besar yang kita miliki ini memang kalau saya tidak salah difokuskan kepada 3 hal, yaitu kesehatan, kemudian ekonomi, dan kemudian social safety net. Jadi kalau kita perhatikan mestinya sepertiganya itu adalah kesehatan, dan inilah yang mungkin jadi modal kita untuk menangani kasus COVID. Faktanya seperti apa? Faktanya yang dokter tahu? Terus terang belakangan kita ini kan sudah bergerak jauh lebih maju. Contoh adalah ketika awalnya kita hanya memiliki 2 pusat pemeriksaan COVID-19. Hari ini kita sudah memiliki 2 lagi tambahan, dan yang saya tahu adalah akan dipersiapkan 3 lagi tambahan yang akan disebar di daerah-daerah selain Kota Madia Banda Aceh dan Aceh Besar. Awalnya dikatakan akan diadakan mobil PCR ya. PCR. Lalu yang datang justru kontainer. Nah, yang saya dapat informasi adalah kemudian mobile PCR ini dari sisi kecepatan pemeriksaannya kalah cepat dengan kontainer. Memang kontainer sifatnya fix, ditaruh di satu tempat. Tetapi kemampuan periksanya akan jauh lebih banyak dibandingkan kalau yang mobile. Itulah kemudian kenapa dipilih. Ini sesuatu yang bagus karena kita belajar dari kesalahan orang lain. Nah, ketika kita dapat informasi, ketika pemerintah dapat informasi dari beberapa daerah, ternyata mobile itu daya pemeriksaannya tidak secepat kalau kita buat kontainer, maka kemudian pemerintah Aceh memilih untuk membuat yang kontainer saja. Ya, dari informasi yang kami terima juga dari sebagian tenaga medis, mereka juga mengeluhkan persoalan dengan insentif. Ini menurut dokter seperti apa? Ya, ini hal lain yang terus kita perjuangkan. Beberapa tempat di kabupaten kota di Aceh mengatakan mereka sudah mulai menerima karena memang pada saat audiensi kita terakhir dengan pemerintah daerah mengatakan itu dananya sudah diberikan ke kabupaten kota. Dan tetapi hari belakangan ini memang sedang dibuat regulasi ya, daerah-daerah membuat regulasi tentang pemberian insentif ini. Apa yang menjadi faktor dok sehingga grafiknya langsung naik? Dengan kondisi masyarakat kita, apalagi hari ini sudah terjadi transmisi lokal, bahkan kalau saya katakan di Aceh ini sudah jauh lebih dari transmisi lokal, yaitu adanya community spread atau penyebaran komunitas. Ini bisa saja terjadi. Sebenarnya ketika COVID ini kalau kita perhatikan sudah masuk ke lini klaster keluarga, itu angka yang ada di masyarakat itu sangat besar, walaupun tidak semuanya bisa terdeteksi. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah Aceh untuk menjawab ini semua, dok? Nah, ini jadi pertanyaan yang jadi krusial. Sebenarnya apa yang dilakukan masyarakat Aceh, pemerintah Aceh, saya pikir sebaiknya juga
berreferensi kepada apa yang dilakukan daerah-daerah yang sudah berhasil mengatasi ini. Hal lain yang harus dilakukan adalah pembatasan-pembatasan. Kita sudah dalam rekomendasi kan pernah mengatakan sebaiknya mengurangi angka orang yang bergerak. Contohnya katakanlah daerah-daerah merah harus memberlakukan work from home. Daerah-daerah merah kalau perlu tidak turun dengan work from home, dilakukan jam malam. Nah, kalau ini juga tidak, maka kita minta PSBB untuk daerah-daerah tertentu yang merah. Ada berapa waktu itu rekomendasi untuk meminta PSBB itu? Terhadap 3 hal itu sebenarnya. Berdasarkan data-data yang ada, kita minta pertama daerah-daerah merah ini dilakukan WFH, work from home. Jadi dengan tujuan membatasi pergerakan orang di siang hari. Tentu sekolah juga sudah berhenti ya, sudah sekolah dari online. Kemudian yang kedua, kalau tidak efektif setelah evaluasi beberapa lama, maka malam hari pun harus dibatasi. Jadi artinya work from home dilakukan di siang hari, malam hari dilakukan jam malam. Kalau ini juga tidak turun, ya maka kita harus melakukan yang namanya PSBB. Lepas dari adanya atau tidak status PSBB untuk Aceh, dari 3 rekomendasi ID tadi, mana yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh? Saya melihat kabupaten kota ada yang sudah mulai memberlakukan pembatasan-pembatasan ya. Walaupun secara general pemerintah provinsi kan dia tidak mungkin mengatur kawasan-kawasan tertentu karena itu jatuhnya berada di bawah kekuasaan kabupaten kota. Tapi kita dulu malah menyebut mengantar masker ke daerah. Ya kan? Begitu pulang, laporan yang kami dapat di hampir semua dinas yang ikut terlibat itu terpapar. Memang kan sudah dijelaskan oleh Pemda ya, inti dari mengantar masker itu sebenarnya bukan maskernya, tetapi menyadarkan orang, ayo rame-rame kamu tuh harus pakai masker gitu. Tapi memang benar, mendidik masyarakat tidak mudah, mudah mendidik masyarakat. Nah, tidak mudah apa karena memang karakter masyarakat seperti itu, atau memang masyarakat juga mengambil contoh dari pemimpin. So hari ini pemimpin kita kan nggak pernah turun misalnya langsung, kan hanya lewat baliho-baliho, lewat iklan-iklan, lewat segala macam, tapi masyarakat juga melihat kan. Nah, ini yang menarik, kita kemarin mencoba berdiskusi dan ternyata ada contoh dari satu negara yang efektif dan harus kita tiru, adalah negara Pakistan. Pakistan itu kan sepertinya ya mirip-mirip kita lah. Mereka juga kesulitan bahkan melakukan pemeriksaan, mengharapkan fasilitas kesehatan. Yang mereka lakukan adalah mereka berusaha memberikan pengertian dan pengetahuan kepada lapisan masyarakat yang terendah. Tapi Muldoko bilang beda lagi. Kepala KSP bilang justru kalau ada yang tabrakan jangan sebut COVID. Dan ini didukung juga oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo gitu kan. Kalau saya mengambil hikmahnya, barangkali Pak Muldoko itu mengatakan untuk antisipasi ya, jangan sampai ke depan begitu. Ya, karena memang ilmu kedokteran ini ilmu khusus sehingga tidak ada pihak yang mampu memberikan second opinion terhadap apapun keputusan gitu kan. Ya, artinya bisa jadi misalnya hari ini negatif, besok positif, hari ini negatif, besok positif dan seterusnya. Orang tetap saja melihat pada hasil itu. Sebenarnya memang ilmunya kan tidak sesimpel yang dibayangkan dan yang ditulis di media massa. Susah menjelaskan. Contoh ya, ketika ada orang yang mengatakan swabnya hasilnya negatif, dia akan tanya sama saya, apakah saya 100% negatif? Saya bilang tidak. Kenapa? Paling standar untuk melakukan pemeriksaan mencari swab itu adalah sebenarnya dengan bronkoskopi, dengan memasukkan alat ke rongga sampai ke dekat parunya dan mengambil sampel. Tapi kan itu tidak mungkin dilakukan secara massal, hanya dilakukan di rumah sakit pada kasus-kasus tertentu. Yang paling gampang melakukannya hanyalah swab yang tidak perlu dibius, orang bisa melakukan itu. Swab itu apakah ada kemungkinan tidak terdeteksi? Ada. Nah, masih ada persentase tidak terdeteksi. Jadi kalau swab hasilnya negatif, apakah 100% kita bisa jamin dia tidak COVID? Tidak juga. Kembali ke pemerintah Aceh, Dok. Apakah ini persoalan politik? Kita nggak tahu. Apakah ini persoalan ketidakpercayaan? Kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti persoalan penanganan COVID di Aceh ini sudah masuk ke ranah politik. Artinya sudah masuk ke ranah DPRA. Apa kira-kira masukan atau saran dari Pak Dokter terhadap persoalan ini gitu? Nggak usah kita jawab semuanya, fokus saja pada COVID. Itu yang mau saya gambarkan di Aceh. Ketika banyak yang kemudian membawa ini ke ranah-ranah di luar lain, maka kita harus meyakinkan mereka stop dulu permasalahan-permasalahan lain. Mari kita selamatkan rakyat. Mengurusin COVID dengan benar kan tujuannya adalah menyelamatkan jumlah rakyat yang lebih banyak. Dan kita Ikatan Dokter Indonesia tentu saja harus menyampaikan apa yang benar. Kita sampaikan sebenar-benarnya dan kita tidak ada urusan dengan
politik sana dan politik sini. Tetapi yang kita pikirkan adalah pertama keselamatan rakyat, dan tentunya yang kedua tidak boleh kita pungkiri keselamatan tenaga medis. Oke. Sekarang sudah dilakukan tes uji swab di PCR ya dok ya, berdasarkan kontainer itu. Yang diketahui oleh ID Aceh itu masyarakat atau PNS? Karena informasi yang kami terima itu yang datang ke situ PNS. Pemerintah mengatakan bagi mereka yang bergejala harus diperiksa. Tetapi bagi mereka yang tidak bergejala walaupun dia merasa ada kontak dengan pasien, itu hari ini tidak wajib atau tidak compulsory diperiksa. Bukan tidak boleh, tapi tidak ada keharusan harus diperiksa. Tidak perlu panik untuk diperiksa. Nah, rumah sakit yang saya tahu, Rumah Sakit Zainal Abidin dengan polipinirenya, ketika kita datang dan kita bergejala, kita melapor ke bergejala, dia akan melakukan pemeriksaan. Tapi ketika datang kita tidak bergejala, dia mengatakan kemungkinan besar Anda walaupun kontak erat tidak positif. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, isolasi saja di rumah. Jadi isolasi di rumah. Isolasi di rumah ini sejauh mana perhatian atau proteksi dari tenaga medis? Sebab bagi pejabat yang melakukan isolasi di rumah, misalnya katakanlah kami pernah mewawancarai salah satu kepala dinas, itu semua obat, vitamin itu dia beli sendiri. Bagaimana dengan tukang becak misalnya kan? Nah, itulah konsep kenapa kemudian di pemerintah pusat meminta kita untuk menyiapkan pusat-pusat isolasi. Pusat isolasi atau pusat karantina ini tentu akan lebih memberikan perhatian kepada mereka yang diisolasi. Walaupun hal ini belum tentu disetujui masyarakat. Kenapa? Masyarakat Indonesia kan masyarakat yang sukanya guyup bersama-sama. Mereka kalau dilakukan isolasi di pusat isolasi meninggalkan keluarga belum tentu mereka mau. Tetapi pemikiran kita adalah isolasi yang dilakukan secara mandiri walaupun tidak sepenuhnya benar, tapi seringkali tidak efektif. Masyarakat seringkali gagal paham dengan ini. Dia tidak keluar siang hari, dia duduk-duduk di mana-mana malam hari. Apakah harus masyarakat terus yang kita salahkan? Bagaimana dengan mental sikap pejabat? Nah, tentu ini semua masyarakat sebagai apa namanya, sebagai kalau kita katakan ini masyarakat adalah orang yang harus kita lindungi. Nah, sebenarnya memang ini semuanya dibuat oleh pemerintah tujuannya untuk melindungi masyarakat. Dari yang Dokter amati sebagai Ketua ID Aceh, dari proses atau regulasi yang dilakukan hari ini pemerintah Aceh, apakah COVID ini akan turun atau naik? Kalau angkanya naik, sebenarnya dengan pemeriksaan yang lebih intensif ya, pemeriksaan lebih banyak, angkanya naik, kita tidak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Yang kita khawatir adalah ketika kematiannya meningkat. Ya, salah satunya ketidakkhawatiran dokter, mungkin kita cukup punya banyak dana untuk itu ya. Ya, tentu walaupun dana itu juga nggak jelas dipakai kemana. Tentu artinya kalau banyak pasien banyak diperiksa, itu tandanya artinya kita mulai menemukan banyak kasus untuk bisa kita isolasi. Jadi kalau banyak dites, banyak dapat, banyak yang diisolasi, ini pasti lebih baik. Walaupun dari sisi biaya tentu banyak keluar biaya. Ya, dan biaya itu ditanggung oleh negara gitu ya. Harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Dan saya berpikir, dan saya yakin pemerintah sudah tahu, baik pusat maupun provinsi, 2020 ini kan kita fokus hanya ngurusin ini. Ya. Jadi memang ya sudah dihabiskan untuk ini saja. Ya, gitu. Menurut Pak Dokter 2,3 triliun cukup untuk Aceh. Dibandingkan daerah lain itu jumlahnya besar ya. Dibandingkan daerah jumlah besar. Apakah ini sangat sebanding dengan jumlah yang terpapar atau yang meninggal? Sebenarnya kalau itu dimanfaatkan dengan sangat baik, saya pikir kita bisa kondisi kita ke depan akan jauh lebih baik dan terarah. Nah, menurut dokter, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik? Kita sedang menuju ke arah sana. Sedang menuju. Artinya pemerintah Aceh sedang menuju ke sana. Ya, artinya dengan pembelian peralatan-peralatan baru, penambahan ruang, kemudian persiapan pusat-pusat isolasi dan segala macam itu kan arahnya ke sana. Baik, dokter. Hanya waktu yang memisahkan kita. Terima kasih. Sahabat sisi lain, banyak pihak berharap agar virus mematikan ini segera berakhir. Di dunia, di Indonesia maupun di Aceh. Tapi berharap tanpa ikhtiar pun itu adalah omong kosong. Ikhtiar tanpa kepercayaan atau saling percaya pun akan menjadi pepesan kosong. Semoga saja harapan rakyat Aceh, harapan Dr. Safrizal, Ketua ID Aceh, akan cepat terwujud dan menjadi kenyataan sehingga kita bisa bermasyarakat kembali dengan normal, beribadah dengan baik, dan bersilaturahmi semakin panjang. Demikian sekali lagi Pak Dr. Safrizal, terima kasih telah hadir. Sahabat sisi lain, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.